Pak Kuspardi. Biasa Pak ya. Sebelum saya ingatkan nanti Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri yang kita banggakan, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Wamen dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya terpaksa perlu memperkenalkan diri, karena beliau pasti belum tahu siapa nama saya dan dari fraksi mana saya. Koalisi pasti kan. Kalaulah beliau ini sudah beberapa kali kita RDP, tentu saya tidak akan sampaikan ini. Nama saya adalah Kuspardi Gaus dari fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Sumatera Barat 2. Saya dari awal 2019 sampai detik ini tidak pernah beranjak di Komisi 2 ini. Jadi tahu persis apa yang kita bicarakan dengan kementerian yang sudah 3 kali berganti. Tentu pada hari ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Menteri yang sangat muda. Dan ketika tanggal 20 Februari saya diwawancarai oleh berbagai media, insya Allah akan saya kirimkan kepada Pak Menteri, Kompas, Detik, FIFA, yang intinya adalah mempertanyakan eksistensi dari Pak AHY ini. Apakah beliau akan mampu menggantikan seorang marsekal yang dalam tanda kutip Pak AHY hanya mayor. Saya katakan, saya bangga kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Soal penempatan, menarik dan semuanya itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Pak AHY adalah dalam sosok sekarang ini sangat muda. Dan latar belakang pendidikannya, saya baca tadi, sangat luar biasa. Saya yakin, kata saya, namanya media kan kita bisa dikirim kemana-mana. Dan tujuannya ketika itu, dia mengatakan bahwa Pak AHY tidak pas untuk menduduki jabatan ini. Kata saya, tidak. Kenapa? Ini adalah persoalan manajemen. Masalah wawasan, bukan masalah kemiliteran. Kalau soal militer, beliau mayor ditaruh di menjadi pangap, itu memang jelas tidak pada tempatnya. Tapi Pak AHY ditaruh, ditempatkan oleh Pak Jokowi sebagai menteri, menurut saya adalah sesuatu yang pas. Oleh karena itu, karena ketika itu nanti saya kirimkan ke Bapak. Ini yang kata saya ini bukan bual, Pak. Belum berkenalan saya dengan Pak AHY, ini komentar saya, Pak. Oleh karena itu, sama juga dengan Pak Hadi Cahyanto ketika itu. Bapak militer harusnya bisa memberantas mafia tanah, duplikasi tanah, dan lain sebagai persoalan-persoalan pertanahan. Keyakinan ini tentu saya harapkan Pak AHY sebagai anak muda, di samping punya inovasi yang berbeda dengan yang tua, kemudian kreativitas, dan yang lebih penting lagi adalah Pak AHY belum punya beban apa-apa. Sehingga keberaniannya untuk menggebuk, istilah Pak AHY, saya pinjam kata-katanya ini didengar Pak oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menggebuk terhadap persoalan-persoalan di pertanahan itu. Masyarakat menunggu tentang hal itu dan kami Komisi 2 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah keinginan untuk melakukan
perbaikan di internal ATR BPN itu. Yang kedua adalah apa-apa saja permasalahan, saya yakin dan percaya para eselon 1 dan 2 sudah memberikan masukan saran terhadap persoalan-persoalan itu. Saya ingin menegaskan kembali, baik kepada Pak Sofyan Jalil, maaf Pak, saya juga nggak punya beban apa-apa dengan Bapak, termasuk juga Pak Adi Cayanto, alhamdulillah juga sudah pernah makan di rumah saya di Padang Pak. Pak, jadi saya undang Bapak hari ini untuk kunjungan kerja ke Padang, makannya bukan di rumah gubernur tetapi di rumah Gus Pardi Gaus. Nah. Apa yang pertama? Masalah birokrasi, Pak. Saya ini juga pernah jadi akademisi, Pak. ASN. Saya pengusaha pada hari ini juga pengusaha, Pak. Saya katakan kepada Pak Tito dan Pak Menteri BPN ATR dan Menpan RB, masyarakat malas dan takut berurusan dengan pemerintah, termasuk BPN ATR. Jangan hanya Bapak bisa menerima dari internal birokrasi ini. Sangat naif. Kalau Bapak ingin tahu bagaimana kondisi objektif birokrasi BPN ATR, Bapak juga tanya kepada notaris. Saya juga pernah dibantu oleh Irjen di sini. Belama saya urusan tanah saya cuma 300 meter, nah hektar Pak, 300 meter. 5 tahun nggak jadi-jadi. Untung saya di Komisi 2. Itu pun di dalam rapat kerja saya sampaikan, langsung Irjen mengirim WA ke Kota Padang. Kata saya nggak mau begitu Pak. Jangan karena anggota dewan, lalu ada jalan tol. Yang ingin saya sampaikan birokrasi ini Pak, mobile. Masyarakat senang. Manakala ingin mengurus tanah, diterima dengan baik, tidak ada pungli, tidak memakan waktu yang lama dan lain sebagainya. Saya berharap Pak Ahy menjadi catatan bagi masyarakat. Ketika Pak Ahy jadi menteri, birokrasi sangat mulus dan tidak ada persoalan apa-apa. Itu harapan saya, Pak. Ini saya dukung Bapak untuk itu, karena ini merupakan harapan dan keinginan. Bukan karena jabatan, bukan karena duit dan lain sebagainya. Ini sistem. Saya lihat di Kementerian Hukum dan HAM, ketika kita mengurus paspor, Pak, sangat luar biasa. Itu yang saya lihat. Jadi ini saya pendekkan supaya jangan terlalu panjang. Ini masalah satu ya, Pak. Yang kedua adalah saya juga sering sampaikan mafia tanah, Pak. Tadi juga sudah disinggung. Mafia tanah itu bukanlah sesuatu yang sulit dipegang orang-orangnya. Pertama kata saya, dan saya selalu mengatakan, konsisten saya mengucapkan, pintu masuk mafia tanah itu adalah berada di ATR BPN. Kalau nggak dikeluarkan sertifikat kan nggak mungkin berubah status tanah. Walaupun tadi dikatakan persoalan administrasi itu ada bodong dan lain sebagainya, tentu kehati-hatian bukan berarti untuk mempersulit. Kehati-hatian wajib. Contoh dikatakan siapa yang terlibat di mafia tanah? Pertama adalah notaris, kedua adalah backing, ketiga adalah cukong, keempat adalah aktor. Dan pintu gerbangnya adalah tentu birokrasi di BPN ATR. Kalau orang-orang di BPN itu tidak kuat dalam menyikapi mafia yang luar biasa bergentayangan di Nusantara ini. Tentu harapan saya bagaimana Bapak bisa menyikapi terutama terhadap apa yang saya sampaikan, karena Pak Jokowi pun juga sudah memerintahkan Kapolri, Kejaksaan Agung untuk membantu ATR BPN dalam memberantas mafia tanah ini. Bapak menjadi kuat, Bapak tidak berada sendiri dalam menyelesaikan itu. Artinya persoalan mafia tanah bisa diselesaikan.
Kemudian masalah duplikasi tanah. Ini masalah internal. Jadi saya tidak perlu ulas. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Apa yang menjadi persoalan di dalam masalah internal ini? Karena Bapak baru, saya bangga juga dengan Menteri ASN. Pak ASN, Menteri Aparatur Sipil Negara. Ketika beliau baru diamanahkan oleh Pak Jokowi sebagai menteri, beliau melakukan pemetaan terhadap persoalan honorer. Kenapa tidak Bapak juga melakukan pemetaan terhadap persoalan-persoalan pertanahan yang ada merupakan itu tugas dan tanggung jawab Bapak? Bagaimana persoalan tanah? Tolong berikan masukan oleh staf ini. Pemetaan dalam artian tanah dengan berbagai permasalahannya. Ini saja agak global saya sampaikan. Tapi ini penting. Berapa luas tanah, apa saja yang bermasalah, bagaimana kondisi tanah, bagaimana pemanfaatan tanah, dan lain sebagainya. Ini satu. Yang kedua adalah melakukan pemetaan dan penertiban terhadap HGU, Pak, hak guna bangunan HPL. Yang menurut saya, bukan saya Pak, kami sudah sering ke seluruh kabupaten kota dalam rangka melakukan pembahasan tentang keateran BPN ini. Di mana ada masa berlakunya yang sudah habis. Apakah karena kita abai? Tentu itu di internal ATR BPN. Dan ada juga hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan sebanyak 200 hektar tidak sesuai data, pemetaan, dan lain sebagainya. Antara tanah yang diberikan oleh ATR BPN di tempat ini, tetapi yang dikuasai adalah di tempat lain. Begitu juga penguasaan itu hanya diberikan untuk 100 hektar, di dalam kenyataan, di lapangan, melebihi dari apa yang diberikan. Juga tidak melakukan pemanfaatan. Kenapa tidak? Ini juga melakukan tugas Bapak untuk menyelesaikan. Kemudian, yang terakhir adalah tentang PTSL. Tadi sudah disinggung oleh Pak Junimar. Saya berharap memang betul yang disampaikan oleh beliau tidak hanya mencapai target. Tetapi yang paling penting ditegaskan, dan saya berharap Pak Menteri dalam waktu yang 7 bulan ini mampu mengejawantahkan maksud dan tujuan daripada Pak Jokowi melakukan PTSL itu untuk apa. Bukan hanya sekedar kekuatan hukum, itu penting. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak persoalan-persoalan PTSL sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Junimar tadi. Saya tidak usah ungkapkan. Oleh karena itu pembenahan terhadap masalah persoalan-persoalan realisasi PTSL ini penting juga Bapak lakukan pembenahan terhadap hal tersebut. Terakhir, titipan. Nah, yang persoalan ini titipan. Ini yang penting. Di Pemda Wali Kota Sawalunto, Pak. Di mana beliau tadi beliau telepon saya karena berhadapan langsung dengan Pak Menteri sebagai orang yang punya decision maker dalam menentukan ini. Apa persoalannya? Sawalunto itu adalah daerah tambang dulu, Pak. Batu bara. Sekarang batu bara itu tidak ada lagi. Sudah habis. Lalu tidak lagi berproduksi batu bara di sana. Tanahnya terabaikan dan tidak bisa dimanfaatkan. Lalu tahun 2004, Pemda bersama PT Tambang Bukit Asam memberikan hibah kepada Pemda itu 2004. Jumlahnya adalah 393 hektar.
Kemudian sekonyong-konyong setelah 2004 ada di 2010 ada kebijakan dari Kementerian BUMN bahwa kepemilikan penguasaan tanah yang dimiliki oleh BUMN tidak boleh serta-merta untuk dipindah tangankan. Itu 2010. Kejadian ini 2004. Sehingga terbengkalai, Pak. Sejak tahun 2004 pemerintah Soeharto sudah mengajukan surat kepada ATR BPN untuk bisa disikapi agar bisa pengalihan hak penguasaan lahan untuk Pemda, di mana sekarang ini 10 hektar sudah dimanfaatkan oleh Pemda terhadap tanah tersebut. Itulah beberapa hal, pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan langsung saya serahkan ke Pak Menteri. Silakan, Bapak, silakan. Ya.